Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah basis data terapan. Jadi untuk materi hari ini akan membahas mengenai query lebih dari satu tabel. Sebelumnya kalian harus gunakan dulu database DB perpustakaan ya, yang biasa kita gunakan. Ini simulasi dari tabel-tabel yang kita gunakan. Jadi di database DB perpustakaan itu kita punya 4 tabel. Tabel buku, tabel mahasiswa, peminjaman, dan pengembalian. Nah, di tabel-tabel ini kita punya primary key adalah kode buku. Untuk di tabel buku saya tandai warna merah. Kemudian di tabel mahasiswa punya primary key itu adalah NPM, saya tandai dengan warna hijau. Di tabel peminjaman ada primary key ditandai dengan warna biru untuk kode peminjaman, dan pengembalian itu primary key-nya kode pengembalian warna putih. Nah, di sini kalau kalian lihat di tabel peminjaman itu ada NPM. NPM ini menyatakan adalah merupakan foreign key yang berhubungan dengan NPM yang ada di tabel mahasiswa. Nah, untuk di kode buku di tabel peminjaman juga merupakan foreign key berhubungan dengan primary key yang ada di tabel buku, kode buku yang ada di tabel buku. Nah, di tabel pengembalian juga sama. Kode peminjaman merupakan foreign key yang berhubungan dengan kode peminjaman yang ada di tabel peminjaman. Untuk yang NPM juga di tabel pengembalian berhubungan dengan NPM yang ada di tabel mahasiswa. Kode buku berhubungan dengan tabel buku, kode buku, ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita langsung jelaskan di pemrograman aja di SQL biar lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai. Jadi sebelumnya saya select dulu biar lebih mudah bintang from TB buku yang kita akan buat. Oke, TB buku, TB mahasiswa, TB peminjaman, dan TB pengembalian. Nah, sebelumnya kalian jangan lupa use dulu ya. Use TB perpustakaan. Nih. Oke, baru di execute. Oke, sekarang saya mau buat cerita berdasarkan tadi yang kita simulasikan. Jadi di TB buku itu kan ada kode buku. Dia akan berhubungan dengan TB peminjaman. Nih, di TB peminjaman yang menghubungkannya adalah kode buku. Nih, kode buku ini berhubungan dengan kode buku ini. Jadi dia adalah kode buku. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Tinggal TB buku titik kode buku sama dengan TB peminjaman titik kode buku. Ini sifatnya komutatif ya, artinya dibolak-balik sama. Kalian boleh mau buatnya atau TB peminjaman titik kode buku sama dengan TB buku titik kode buku, sama saja ya. Nah, yang berikutnya TB mahasiswa dan TB peminjaman. Oke, apa yang menghubungkannya? Yang menghubungkannya adalah NPM. Jadi ini tinggal TB mahasiswa titik NPM sama dengan TB peminjaman titik NPM. Ya, begitu. Oke, sebentar. Oke, nah berikutnya sekarang ke tabel mahasiswa dan buku tidak berhubungan ya. Nah, sekarang di pengembalian. Tabel pengembalian itu berhubungan dengan tabel peminjaman. Yaitu yang menghubungkan adalah kode peminjaman. Jadi tinggal TB peminjaman, mau TB pengembalian boleh dulu juga ya, sama saja. Titik kode peminjaman sama dengan TB peminjaman titik kode peminjaman.
Nah, berlaku sama juga yang untuk TB pengembalian dan TB buku ya. Jadi yang menghubungkan adalah kode bukunya. Jadi tinggal TB buku. Kalau kalian mau dari TB pengembalian, boleh TB pengembalian titik kode buku sama dengan TB buku titik kode buku. Nah, untuk yang TB pengembalian dan TB mahasiswa yang menghubungkannya adalah NPM. Kalian tinggal buat TB pengembalian titik NPM adalah sama dengan TB mahasiswa titik NPM. Nah, biar lebih jelas, saya mau pakai langsung studi kasus saja soalnya, jadi kalian bisa langsung tahu implementasinya bagaimana. Oke, sebelumnya ini saya pindahkan dulu, biar lebih mudah untuk kita execute nanti. Oke, ini soal yang pertama. Soal pertama itu tampilkan NPM, nama mahasiswa, dan tanggal pinjam buku. Oke, kalau kalian ingat, NPM dan mahasiswa itu adalah ada di tabel mana ya? Ada di tabel TB mahasiswa di sini. Nih. Ya. Oke, tinggal from aja, from TB mahasiswa. Nah, sudah muncul, sekarang berikutnya di tanggal pinjam buku. Tanggal pinjam buku itu ada di tabel peminjaman nih. Kita lihat kolomnya, kita catat ya. Nih, tanggal pinjam. Berarti akan dari dua tabel, tabel mahasiswa dan tabel peminjaman, TB peminjaman. Oke, tinggal where. Where ini adalah menghubungkan. Tadi kalau kalian ingat, TB mahasiswa dan peminjaman yang menghubungkannya adalah NPM. Oke. Nah, tolong diingat NPM ini, dia itu kan ada dua sumber, dari mahasiswa atau dari peminjaman. Jadi dia ambigu kalau kalian tidak menulis nih. Kalau kalian arahin dia ambigus kolom. Jadi kita tentuin dia dari tabel masternya aja. Jadi TB mahasiswa titik NPM. Execute. Muncul ya. Oke, nah berikutnya kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu tampilkan kode peminjaman, kode buku, dan judul buku. Nah, sebelumnya kalian analisa dulu kode peminjaman, berarti dari tabel peminjaman ya? Iya, benar. Kode buku ada? Ada. Judul buku yang belum ada. Kita tulis dulu aja yang ada ya. Kode peminjaman, kode buku. Oke, from-nya from TB peminjaman. Oke, kita lihat judul buku ada di tabel mana? Ada di tabel buku ya. Nih, berarti saya tambahin judul buku. Artinya, saya mau menampilkan 3 kolom ini, ada 2 tabel yang kita gunakan, TB peminjaman dan TB buku. Tinggal where aja. Yang menghubungkan antara peminjaman dan buku itu kode bukunya. Peminjaman titik kode buku sama dengan TB buku titik kode buku. Nah, kode bukunya ambigu ya, ada 2 nih. Kita tentuin berarti dia tabel mana, TB buku. Kalau kalian mau taruh di TB peminjam boleh, sama saja, hasilnya sama. Jadi ini sudah muncul. Oke, nah sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, tampilkan NPM, nama mahasiswa, kode buku, dan judul buku dari buku yang dipinjam. Oke, tinggal di select NPM ya, nama mahasiswa, kode buku, judul buku. Nah, kita lihat from-nya dari mana. NPM dan mahasiswa itu dapat dari tabel mahasiswa. Kode buku dan judul buku dapat dari TB buku. Nah, mereka ini kan tidak berhubungan antara mahasiswa dan buku, tapi dia minta dari buku yang dipinjam, maka dari TB peminjaman. Tinggal dihubungkan ya.
TB buku dan buku tidak berhubungan, tapi TB mahasiswa dan TB peminjaman itu yang berhubungan NPM. Oke, N ya harusnya TB buku titik kode buku sama dengan TB peminjaman titik kode buku. Nah, seperti ini. Nah, ini ambigu lagi ya, maka tentukan tabelnya. TB mahasiswa titik NPM, yang ini TB buku titik kode buku. Oke, di execute, muncul. Ya, seperti itu. Nah, kalian boleh ingat bahwa ketika punya 3 tabel nih ya, maka penghubungannya harus ada 2 pakai N ya. Tapi kalau dia 2 tabel, maka 1 saja. Seperti itu penghubungannya. Oke, nah sekarang yang soal keempat, tampilkan nama mahasiswa dan judul buku untuk buku yang dipinjam adalah matematika diskrit. Oke, nah kalau kalian lihat tampilan sebelumnya, yang matematika diskrit yang pinjam adalah Michael nanti ya. Oke, kita select aja nama mahasiswa, judul buku ya. From-nya, nama mahasiswa tadi ada di tabel mahasiswa. Bentar. Judul buku ada di tabel buku, yang peminjaman adalah tabel peminjaman. Tinggal where judul buku yang dipinjam adalah matematika diskrit. Oke, N berhubungin ya, TB mahasiswa titik NPM sama dengan TB peminjaman titik NPM. Oke, N sekarang di TB bukunya ya, TB buku titik kode buku sama dengan TB peminjaman titik kode buku. Nah, ini tidak ada ambigu ya, karena mereka tidak ada yang sama. Oke, jawabannya Michael diskrit, seperti itu. Nah, oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari dan ada soal latihan yang harus dikerjakan. Terima kasih.